Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Oktaviana dengan NPM C1C023156. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang posisi keuangan yang berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi yang atas transaksi-transaksi yang sudah dilaksanakan. Oke, jadi sini sudah ada ilustrasi transaksinya dengan PDA-nya. Langsung saja. Nyonya Ririn adalah lulusan akuntansi dari Universitas Bengkulu yang mendirikan perusahaan jasa motor ekspres dengan nama Motor Ririn Express. Motor Ririn Express ini beralamat di Jalan Budi Utomo, Muara Bangkahulu, Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan Motor Ririn Express selama bulan Maret tahun 2022. Di transaksi ke-1, Nyonya Ririn menginvestasikan uangnya sebesar 87 juta untuk membuka Motor Ririn Express. Di PDA-nya di bagian kas dia akan tambah, tertulis 87 juta. Modal pemilik 87 juta sebagai modal awal. Di tanggal 2 membayar tunai sewa tempat bulan November sebesar 3 juta. Jadi di kasnya dia akan berkurang sebesar 3 juta. Di prepaid rent dia akan bertambah 3 juta. Di transaksi tanggal 3 membeli perlengkapan bengkel sebesar 12 juta. Oke. Di kas dia akan berkurang di perlengkapan dia akan bertambah 12 juta. Di transaksi tanggal 4 mendapatkan pinjaman uang dari Bank Mandiri sebesar 7 juta. Jadi kasnya akan bertambah 7 juta, tetapi utang usahanya juga akan bertambah sebesar 7 juta. Di transaksi tanggal 5 membeli peralatan bengkel sebesar 10.500.000. Di kas akan berkurang sebesar 10.500.000. Di peralatan dia akan bertambah 10.500.000. Di transaksi tanggal 7 menerima jasa bengkel sebesar 7 juta. Oke, di kas dia akan bertambah 7 juta. Ya. Di pendapatan dia akan bertambah 7 juta. Transaksi tanggal 9. Nyonya Ririn mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 4.500.000. Jadi di kas akan berkurang 4.500.000 ya. Nah, di pengambilan pribadi dia akan bertambah 4.500.000 karena dia ngambilnya tadi 4.500.000. Di tanggal 10 membayar utang di Bank Mandiri sebesar 7 juta. Jadi di kasnya itu akan berkurang 7 juta.
Nah, utang usahanya ini akan berkurang karena sudah dibayarkan. Di transaksi tanggal 12, membeli perlengkapan bengkel sebesar 6.500.000, baru dibayar 3.500.000, sisanya dibayar minggu depan. Oke. Perlengkapan tadi 6.500.000 ya. Nah, baru dibayar 3.500.000. Jadi utangnya tinggal 3 juta. Di transaksi tanggal 14, menerima jasa bengkel servis motor sebesar 17 juta. Ini sebagai pendapatan ya. Di kasnya akan bertambah, di pendapatan akan bertambah sebesar 17 juta rupiah. Di transaksi tanggal 15, membayar beban pemasangan iklan sebesar 3.200.000. Jadi dia akan berkurang sebesar 3.200.000. Sorry, tadi di beban akan bertambah 3.200.000. Di transaksi tanggal 17, membayar utang gaji karyawan sebesar 3.500.000. Tanggal 17 akan berkurang, kasnya akan berkurang 3.500.000. Di beban akan bertambah. Transaksi tanggal 19, menerima komisi atas penjualan motor sebesar 12 juta. Jadi kasnya akan bertambah sebesar 12 juta. Di revenue dia akan bertambah 12 juta. Tanggal 20, membayar beban listrik dan air sebesar 3 juta. Di kasnya akan berkurang sebesar 3 juta. Di beban akan bertambah sebesar 3 juta. Tanggal 22, membeli peralatan dan perlengkapan bengkel masing-masing sebesar 6 juta secara kredit. Perlengkapan dan peralatan. Jadi di utang usahanya dia 12 juta. Oke. Tanggal 24, membayar utang atas peralatan dan perlengkapan sebesar 12 juta. Berkurang 12 juta. Di utang usahanya dia akan berkurang 12 juta. Tanggal 26, membayar beban gaji karyawan sebesar 4 juta. Dia akan berkurang sebesar 4 juta. Di beban dia akan bertambah 4 juta. Di tanggal 27, menerima hasil cuci motor sebesar 9 juta. Pendapatan di kasnya akan bertambah 9 juta, di pendapatan
atau revenue-nya akan bertambah 9 juta rupiah. Di tanggal 28 membayar beban lain-lain sebesar 2.500.000. Kasnya akan berkurang sebesar 2.500.000. Di beban dia akan bertambah tanggal 29 menerima hasil perbaikan motor sebesar 12 juta. Jadi ini pendapatannya, di kasnya akan bertambah 12 juta dan di revenue dia akan bertambah 12 juta. Di tanggal 30 menerima jual motor second sebesar 7.300.000. Kasnya akan bertambah di pendapatan atau revenue dia akan bertambah sebesar 7.300.000. Oke. Sudah habis. Jadi kita tinggal menghitung setiap akun terlebih dahulu. Di bagian kas itu hasilnya 89.600.000 3 juta. Ini 24.500.000 di perlengkapan ya. Di peralatan 16.500.000. Di bagian vessel payable 0. Ini 3 juta. Di bagian utang usaha 3 juta ya. Ini kosong. Di bagian pendapatan diterima di muka itu kosong. Modal tadi 87 juta. Di bagian pendapatan 64.300.000. Di bagian beban hasilnya 16.200.000 dan di bagian pengambilan 4.500.000. Setelah kita jumlahkan dari hasil setiap akun, sekarang kita akan menjumlahkan di bagian aset. Di bagian setiap akun aset. Jadi kita akan menjumlahkan kas ditambah perlengkapan ditambah peralatan ditambah yang tadi kas ditambah sewa dibayar di muka ditambah perlengkapan ditambah peralatan. Ini tadi ya guys. Oke, jadi hasilnya 133.600.000. Di bagian liabilitas totalnya utang wesel
itu tadi Rp0 karena tidak ada. Pendapatan diterima di muka juga Rp0. Jadi hasil utang usahanya saja ya. Jadi sebesar 3 juta. Liabilitasnya 3 juta. Nah, di bagian ekuitas modal kepemilikan ditambah dengan pendapatan ditambah dengan beban dikurang dengan beban dikurang dengan pengambilan pribadi. Hasilnya di 130.600.000. Oke. Setelah itu kita akan menjumlahkan liabilitas ditambah ekuitas tadi. Apakah hasilnya seimbang dengan yang aset? Oke, kita tambahkan 3 juta ditambah dengan 130.600.000, hasilnya 133.600. Oke, jadi hasilnya seimbang ya. Oke, mungkin sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.